Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Uswatun Nufus dari RA1 PGSD. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit materi mengenai pengelolaan peserta didik. Langsung saja kita simak videonya. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pengelolaan peserta didik, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari pengelolaan peserta didik. Nah, pengelolaan peserta didik adalah suatu proses yang mencakup berbagai aspek untuk memastikan setiap siswa mendapatkan pengalaman pendidikan yang optimal. Selain itu, pengelolaan peserta didik juga meliputi semua tindakan yang dilakukan untuk mengatur, membimbing, dan memfasilitasi setiap peserta didik dalam proses belajar mengajar. Tujuan dari pengelolaan peserta didik itu untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, memaksimalkan potensi peserta didik, menjamin ketertiban dan kedisiplinan, dan mengembangkan karakter peserta didik. Termasuk dalam pengelolaan peserta didik, yang pertama meliputi penerimaan peserta didik baru, kedua pembinaan dan pengembangan peserta didik, ketiga penanganan masalah peserta didik, keempat adalah evaluasi dan penilaian, kelima, manajemen kelas. 6. Pengembangan karakter dan moral. 7. Pengembangan potensi akademik dan non-akademik. Yang terakhir atau yang ke-8 adalah pencatatan dan dokumentasi. Yang pertama, penerimaan peserta didik baru, meliputi proses seleksi dan pendaftaran, sosialisasi program sekolah, dan orientasi peserta didik baru. Yang kedua, pembinaan dan pengembangan peserta didik, meliputi program bimbingan dan konseling, pengembangan keterampilan sosial dan emosional, dan program ekstrakurikuler. Yang ketiga, penanganan masalah peserta didik, meliputi identifikasi dan penanganan masalah disiplin, penyelesaian konflik antar siswa, dan dukungan bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Yang keempat, evaluasi dan penilaian, meliputi metode dan alat penilaian, umpan balik dan tindak lanjut, dan pelaporan hasil belajar. Yang kelima, manajemen kelas, pengaturan lingkungan belajar yang kondusif, strategi pengelolaan perilaku siswa, dan teknik pengajaran yang efektif. Yang keenam, pengembangan karakter dan moral, meliputi integrasi pendidikan karakter dalam kurikulum, program kegiatan keagamaan dan moral, dan kerjasama dengan orang tua dan masyarakat. Yang ketujuh, pengembangan potensi akademik dan non-akademik, meliputi program remedial dan pengayaan, kompetensi akademik dan non-akademik, dan pemberian penghargaan dan apresiasi peserta didik. Yang kedelapan, ada pencatatan dan dokumentasi, meliputi sistem pencatatan kehadiran dan prestasi, penyimpanan data pribadi siswa, dan dokumentasi kegiatan siswa. Pengelolaan peserta didik yang efektif dan baik juga memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, dari guru, orang tua, pihak sekolah, staf sekolah, dan komunitas. Dengan pengelolaan peserta didik yang baik, diharapkan setiap peserta didik mendapatkan lingkungan belajar yang kondusif dan aman, serta dapat mencapai potensi terbaik mereka dalam proses belajar mengajar. Sekian penjelasan singkat mengenai pengelolaan peserta didik dari saya. Thank you for watching. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.